Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvareta Lintang Novita, presensi 11 dari kelas 12 MIPA 10. Di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping yang sudah saya buat di sini, yaitu mengenai mutasi. Selamat menyaksikan. Ini mind mapping yang sudah saya buat sendiri. Memang saya lupa memberikan namanya, tapi ini memang saya buat sendiri. Jadi nanti di gambar berikutnya akan saya zoom masing-masing poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Ada mutasi somatik dan juga mutasi gametik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, akan mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Namun sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Selanjutnya yaitu mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi gen-gen yang ada di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Kemudian yang kedua ada mutasi berdasarkan penyebabnya, yaitu ada mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami atau spontan yaitu perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi dan melalui makanan atau minuman yang terpajan pencemaran radioaktif. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Kemudian ada mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga kadang disebut juga mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Kemudian kita lanjutkan ke macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya, yaitu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotipe. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi dua kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida sebagai berikut. Yang pertama yaitu delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi sendiri yaitu pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sementara insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Selain delesi dan insersi, ada juga substitusi basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen adalah penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi dan transversi. Transisi jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin, dan transversi jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya basa pirimidin menjadi basa purin. Lanjut ke mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom
dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang mutasi karena perubahan struktur kromosom biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misal sinar X, sinar UV, atau sinar radiasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom yaitu adalah sebagai berikut. Ada 4 perubahan struktur kromosom, yaitu delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Yang kedua yaitu inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di 2 tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Jadi, peristiwa inversi pada manusia tidak terlalu berbahaya karena jumlah gen dalam kromosom tetap dan kondisinya juga sama. Yang ketiga yaitu translokasi. Translokasi yaitu peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Peristiwa translokasi juga dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Peristiwa ini biasanya didahului dengan translokasi. Selain karena perubahan struktur, mutasi juga ada karena perubahan jumlah kromosom. Lupa saya tulis di dalam mind mapping, jadi saya bicarakan saja. Spesies yang berbeda genus seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan seperti non-disjunction atau gagal berpisah atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Selanjutnya, kita menuju ke dampak mutasi. Yang pertama yaitu dampak mutasi yang merugikan. Dampak mutasi yang merugikan ada 3 poin, yaitu yang pertama kelainan pada manusia akibat mutasi gen, kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom, dan kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Yang pertama yaitu kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Kemudian, kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Beberapa kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom yaitu ada sindrom Turner yang ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939, sindrom Down yang ditemukan oleh J.L. Down pada tahun 1866, dan sindrom Edwards atau trisomi 18. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Pada umumnya, mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contoh mutasi tersebut terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Selanjutnya yaitu ada dampak mutasi yang menguntungkan. Yang pertama yaitu mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Sebagai tanaman hias, Sansevieria sangat mudah dirawat, tidak membutuhkan banyak lahan, dan dapat berfungsi sebagai penyerap polutan. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Meski demikian, ada kalanya tanaman mutasi kembali normal apabila dikembangbiakan secara generatif. Walaupun mengalami mutasi, tanaman mutan tetap menyimpan gen normal. Yang B yaitu penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom,
misal 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.